Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Mabadil Fiqhiyah Al-Syekh Umar bin Abdul Jabbar Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Mabadi'. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassalama, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 19 ya. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa niyatu ta niyat salati Idul Fitri? Apa itu bacaan niat salat Idul Fitri?
Jawabannya adalah hiya utawi niat salat Idul Fitri iku bacaan usolli rakaataini sunnata sholati Idul Fitri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maniyatu sholati Idul Adha, apa bacaan niat salat Idul Adha? Jawabannya adalah hiya usolli rakaataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Jadi niat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu adalah sholatnya merupakan sunnah muakkad ya. Lebih dianjurkan berjamaah ya, berjamaah. Nah, orang-orang yang ikut sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu termasuk golongan orang-orang yang menghidupkan syiar Allah. Karena keterangan para ulama, kedua sholat itu termasuk syiar min sya'airil Islam, termasuk syiar-syiar dari syiarnya Islam. Berarti kalau kita semua tanpa uzur bisa mengikuti dan menyemarakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha walaupun hukumnya sunnah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang menghidupkan syiarnya Islam. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada azan dan qomat, tidak ada ya. Nanti kalau sampai ada sholat Id itu pakai adzan qomat, sampai termasuk golongan dari Abu Nawas. Sebab Abu Nawas pernah ya ini yang namanya kayak guyon humor ya. Abu Nawas itu kalau pernah sholat Id itu pakai adzan dan pakai iqamah. Kemudian apa? Di situ tidak ada adzan, yang ada adalah as-sholatu jami'ah ya. Kalau khutbah tambahi Bilal dan sebagainya. Itu berarti apa? Kalau sholatnya itu sunnah, dah niat sholatnya itu rukunnya niat ya. Rukunnya sholat ya. Berarti walaupun jenengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri hukumnya sunnah, tetapi niat sholatnya itu termasuk rukun sholat. Jadi tetap wajib dibaca. Para hadirin rahimakumullah, sebelum sholat Id jenengan napa mawon sadurunge sholat Id? Tilem, mandi, napa nggoro ayam, masak, turu, tangi turu, apa tangi melek? Nah ini kan. Lek tangi turu, turu tangi turu maneh. Lek tangi melek, tangi terus melek. Nah, salah satu sunnah sebelum kita sholat Id, Idul Fitri terutama, kalau Idul Fitri disunahkan sebelum Idul Fitri kita makan. Tapi tapi dalam Idul Adha itu sunnahnya setelah sholat Idul Adha. Ya. Tapi sampean luweh temen ya. Ya luweh lho Pak. Bapak misalnya sambatan luweh gak karuan, ya gak apa-apa makan. Wong gak apa-apa makan sebelum Idul Adha itu ndak apa-apa. Wong hukumnya sunnah. Jangan kemudian kita malas masakan orang rumah, sampean dalil ngaji biyen dalile ya, sadurunge fitri itu sunnah makan, sak marene adha itu sunnah makan, wis engko ae Pak mari adha. Tiga dalil. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam sholat Id, sebelum sholat Id itu ada perintah, ada pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 820 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau mengatakan saking utamanya sunnah makan sebelum Idul Fitri. Imam Syafi'i mengatakan begini, sholat Idul Fitri itu sunnah makan sebelum berangkat. Sunnah makan sebelum berangkat, walaupun makan sedikit, ya sunnah, ya
sunnah makan sedikit. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan jikalau kita di rumah sebelum berangkat gak sempat makan, maka dalam perjalanan menuju tempat sholat jika memungkinkan meminta makan kepada orang lain, jika memungkinkan. Tapi nggak mungkin nggih, masa udah sholat nggak panganan. Ini kalau memungkinkan ya, sebab kata Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Kalau tidak melakukan itu tidak berdosa. Tetapi saking utamanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang sholat, orang yang makan tidak makan sebelum sholat Idul Fitri itu bisa makruh, ya bisa makruh. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, keterangan ini juga diterangkan selain oleh Imam Syafi'i, juga dikutip oleh ulama yang bernama Syekh Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1570 Masehi dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, sama keterangannya. Kenapa kok diutamakan makan sebelum Idul Fitri? Ya, ada hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah, Irak. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin wa yakuluhunna witron. Tidak pergi pada hari raya Idul Fitri, ya, Nabi tidak pergi pada hari Idul Fitri sebelum makan beberapa butir kurma, ya. Wa yakuluhunna witron, dan Nabi memakan kurma beberapa butir dengan jumlah yang ganjil, ya. Bisa setunggal, bisa 3, bisa 6, ya, bisa bisa 7, bisa 9, 11, bisa 21. Lek kakean kurma sampean gak bisa budal salat Idul Fitri, kewareken sampean. Keturun. ya sunnah mangan sadurunge Idul Fitri, mangan embo waya budal keturun. Alhamdulillah. Nah, ini para hadirin, ini riwayat siapa? Riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah. Ya, ulama hadis Ibnu Majah ini termasuk ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i yang wafat pada tahun 887 Masehi di Iran. Ya. Jadi berarti termasuk juga ada tercantum dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Nah, apa harus kurma gitu kan? Memang di Arab banyak kurma. Kalau di Indonesia itu apa harus kurma? Itu sunnah. Tetapi ada hadis lain yang mengatakan begini. Itu ada riwayat dari sahabat Buraidah, ya, Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu yang wafat tahun 682 Masehi itu di Turkmenistan dekat Soviet sana. Itu ada teks dalil hadis yang mirip tapi berbeda. La yakhruju, tidak keluar sapa Kanjeng Nabi yaumal fitri, di hari Idul Fitri, hatta yat'am, sehingga beliau makan. Loh, kan sebut kurma, ya. Jadi para ulama mengatakan sunnah makan sebelum Idul Fitri, makan apa saja walaupun sedikit, lebih utama makan kurma. Lek ono kurma ya aja golek-golek kurma, gitu kan. Apa saja bisa dimakan. Ya. Ini jadi sehingga hukumnya sunnah. Para ulama itu sepakat hukumnya sunnah. Ini. Lah, yang perlu dijelaskan gini para hadirin, ketika kita puasa sunnah Syawal, ya, arti habis hari raya 30 hari kita disunahkan nyambung sunnah 6 hari Syawal. Lah pertanyaannya, dimulai kapan sunnah Syawal? Sebab saya masih melihat ada beberapa orang yang memang nggak paham. Habis Ramadan selesai, pas hari raya langsung puasa Syawal. Tidak boleh, haram itu, ya, haram, tidak boleh, kecuali dimulai pada 2 Syawal boleh, ya, karena dihitung pada 1 Syawal. Nah, kalau guru saya mengatakan lebih baik, walaupun ada ulama yang mengatakan boleh puasa sunnah Syawal dimulai 2 Syawal masih hari raya,
2 Syawal ya, hari raya kedua. Tapi guru saya mengatakan lebih baik tuntas hari raya, tidak apa-apa ya, lebih baik. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh tanggal 2 Syawal. Sebab ini larangan dari Kanjeng Nabi. Ada riwayat dari sahabat ya. Ini riwayat dari sahabat Abu Ubaidah Amir bin Abdullah Al-Jarrah radhiyallahu an yang wafat tahun 639 Masehi di Ramlah, Israel. Maaf, di Yordania. Ya, itulah Ubaidah bin Smith. Memang nama sahabat mirip-mirip ya. Meninggal di Yordania. Nah, ada hadis mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Nabi melarang puasa 2 hari. Apa? Yaumil adha wa yaumil fitri. Puasa pada hari raya Idul Adha dan puasa hari raya Idul Fitri dilarang. Naha, dilarang. Tidak boleh ya, tidak boleh. Bahkan ada kisah ya, ini riwayat Imam Muslim ya. Hadis tadi riwayat Abu Hurairah juga. Ada juga riwayat dari Abu Ubaidah Al-Jarrah ya, itu mengatakan saya menyaksikan syahidtu. Jadi kalau menyaksikan berarti melihat. Saya menyaksikan Umar bin Khattab ketika hari raya Idul Fitri itu memulai sholat dulu baru khutbah ya. Kemudian Umar bin Khattab itu berkhutbah mengatakan bahwa Nabi itu melarang orang-orang berpuasa pada hari ini. Maksudnya pada hari raya Idul Fitri. Termasuk dari hadis lain keterangan termasuk hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, termasuk hari-hari tasyrik, hari penyembelihan 3 hari itu nggak boleh ya, nggak boleh. Mentang-mentang hukumnya sunnah nggak tahu ngaji, mari Ramadan omor-omor tamoni wong, assalamualaikum, waalaikumsalam, lho Pak kono suguhane poso. Yo gimana nih kan ini nah. Padahal ya gak sempat tuku jajan kok alasannya poso ya ini. Nah kemudian kenapa? Sebab Kanjeng Nabi juga dawuh ya, tidak boleh ketika hari raya itu poso, tidak boleh. Sebab apa? Fa yaumu fitrikum min siyamikum. Jadi itu hari raya berbuka kamu sekalian ya, tidak boleh puasa ya. Nah, kalau sampai mampu ya, habis Ramadan 30 hari, setelah hari raya sambung 6 hari Syawal. Kenapa? Sebab keutamaannya luar biasa. Itu sama dengan kalau kita puasa 30 hari sambung 6 hari setelah hari raya, maka itu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ini duh, gimana hitung-hitungannya? Kok enak poso 1 tahun? Loh, ini hadis marfu. Hadis marfu itu adalah hadis yang sandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ya, yang wafat pada tahun 674 Masehi di Istanbul, Turki. Beliau mengatakan orang yang puasa Ramadan 30 hari sebulan ya, kemudian setelah hari raya disambung 6 hari sunnah, maka karena kasiyamid dahri, itu seperti puasa 1 tahun. Ini nah, ulama-ulama itu sepakat keutamaan ini. Ini keterangan dari Imam Nawawi Asy-Syafi'i ya, dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan hampir mayoritas ulama itu menyetujui tentang keutamaan dari puasa 6 hari Syawal. Sepakat, termasuk disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad atau Hambali dan sebagainya, termasuk mazhab Daud Ad-Dahiri. Jadi itu sudah kesepakatan betul-betul utama begitu ya.
Lek sampean koper, lek gak koper ya wis wong hukume sunnah. Nih kan. Hukume sunnah. Nah, para hadirin rahimakumullah, ada riwayat dari sahabat lain ya yang bernama Sauban ya, Sauban radhiyallahu an, atau beliau termasuk salah satu budak atau maula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibebaskan sebagai budak dan menjadi pengikut setia Kanjeng Nabi. Atau kalau sampai enggak menemukan nama Sauban, itu namanya Sauban bin Bajdad radhiyallahu an yang wafat tahun 673 Masehi di Madinah. Cuma beliau wafat dalam usia yang muda, sekitar 40 tahunan. Wallahu alam. Karena riwayat beliau itu jarang diketahui oleh para ulama sejarah. Nah, beliau mengatakan ini juga diterangkan dalam kitabnya Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1058 Masehi dalam kitab Al-Hawil Kabir ya. Beliau mengatakan apa? Ada hadis siyamu syahri ramadhana bi asyarati ashhurin, puasa bulan Ramadan itu seperti puasa 10 bulan. Berarti kalau dihitung 1 hari Ramadan sama dengan 10 hari. Betul, Bu? Salah betul ya. Wah, hitungannya 10 bulan ya. 10 bulan. Kemudian wasittati ayami ba'dahunna syahraini, dan puasa 6 hari setelahnya itu dihitung 2 bulan. 6 hari 2 bulan berapa? Dihitung berarti 10 kali. Betul nggih? 6 hari kali 10 60 hari pas 2 bulan. Ini hadisnya ba'dahunna syahraini 2 bulan ya. Fadzalika tamamu sanatin, maka itu adalah sempurna 1 tahun. Ada kalimat tamam, sempurna. Nih. Jadi 12 bulan. Ya, bagi orang yang bagi orang yang melakukan ini ya, itu banyak keutamaan ya. Nanti akan saya jelaskan keutamaan itu nanti kalau ingat. Para hadirin rahimakumullah ya. Sekarang gini pertanyaannya. Setelah Ramadan ada sunnah puasa 6 hari. Apakah harus berurutan atau tidak? Ya kan? Ada orang yang puasa kemudian besok gak puasa, besoknya puasa. Puasa apa Mbak Yu? Syawal. Loh, kok gak urut sampean? Jadi para ulama ini membolehkan puasa setelah hari raya Syawal 6 hari berurutan. Juga boleh puasa 6 hari Syawal tidak berurutan dengan syarat atau catatan sepanjang di bulan Syawal. Ini boleh sampean untuk mengangsur pokoknya 6 hari dalam satu bulan ya. Ini. Nah, ada keterangan lain dari Imam Syafi'i, juga termasuk sebagai besar dari ulama mazhab Syafi'i. Bagi yang ingin puasa sunnah Syawal 6 hari setelah Ramadan, dianjurkan, bukan gak boleh, dianjurkan bagi yang punya hutang puasa nyaur dhisik. Dianjurkan ya, bukan dilarang, dianjurkan. Itu nyaur dulu hutang-hutang puasa, terutama ibu pasti ono preine, kan? Ya, kecuali Siti Fatimah anak Kanjeng Nabi. Ya, itu. Ya, enggak pernah khed, enggak pernah ini. Itu Siti Fatimah. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, hukumnya bagaimana puasa sunnah Syawal? Jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya. Tetapi ada dari ulama lain ya, lek panjenengan ketemu orang puasa sunnah Syawal enggak sunnah ya, sopo. Nah, ini enggak salah. Karena satu, dari pendapat mazhab ulama mazhab Hanafi itu, atau Imam Hanafi sendiri mengatakan puasa Syawal setelah Ramadan hukumnya makruh.
mazhab Hanafi. Tetapi kemudian ulama-ulama kontemporer dari mazhab Hanafi, termasuk pendapat Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 1836 Masehi, dalam kitab Raddul Mukhtar beliau mengatakan, ya, kalau tidak ada prasangka menyambung Ramadan maka itu sunnah. Oh, ternyata Imam Hanafi memakruhkan sunnah Syawal 6 hari. Itu dikhawatirkan orang-orang awam dikira nyambung bulan Ramadan. Paham ya? Saiki terpinter kan. Rumiyin niku nyun sewu, Bu. Suku nggih. Waduh gak ngerti kapan berakhir Ramadan, ya. Ya wajar ketika pada tahun itu ada yang memakruhkan. Kemudian ada juga dari mazhab Maliki, itu sama dengan mazhab Hanafi, ya. Mazhab Maliki ada dua pendapat, hukumnya makruh sama dengan mazhab Hanafi. Kuatir salah sangka, ya mari Ramadan diterusno Ramadan 6 hari dikhawatirkan. Tetapi pendapat yang kedua hukumnya mustahab, dianjurkan, disenangi jika orang itu tidak berprasangka puasa 6 hari Syawal bukan sambungan dari puasa Ramadan, ya. Nah, ini diterangkan oleh salah satu ulama besar dari mazhab Maliki yang bernama Imam Ibnu Rus rahimahullah yang wafat tahun 1198 Masehi di Maroko, ya. Kemudian bagaimana pendapat mazhab Syafi'i? Sama dengan pendapat Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sama-sama berpendapat bahwa hukum puasa 6 hari Syawal itu hukumnya sunnah. Imam Nawawi dari ulama Syafi'i juga mengatakan sunnah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni beliau juga mengatakan sunnah. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sepakat puasa 6 Syawal setelah hari raya itu hukumnya sunnah. Kita ikut siapa? Imam Syafi'i, berarti hukumnya sunnah. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian mulai kapan dimulai puasa sunnah Syawal 6 hari? Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, ini kata beliau adalah pendapat dari ashab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i. Apa? Ya, sunnah atau boleh dimulai pada 2 Syawal. Berarti hari raya yang kedua. Jadi panjenengan lek namu ke orang lain bertamu, wonge poso pada 2 Syawal atau raya yang kedua, berarti ada keterangannya. Tapi kalau saya dan dari guru saya tuntas dulu hari raya, baru besoknya puasa Syawal untuk kehati-hatian. Ya. Jadi mulai itu, ya. Bahkan boleh terakhir. Misalnya 6 hari terakhir boleh, ya, boleh. Ibu-ibu biasanya kan tidak sepanjang hari bisa kan dicicil. Nyun sewu misalnya dapat 3 hari kemudian libur, ya, kemudian lanjutkan saja hari yang keempat sampai hari yang keenam boleh. Sebab dua-duanya berurutan juga boleh, tidak berurutan juga boleh. Yang penting dengan catatan tadi dilakukan di dalam bulan Syawal. Ini, ya. Jadi, ya, tapi rata-rata sekarang sudah jarang ya orang puasa 6 hari Syawal, termasuk kula nggih ya. Ngakoni. Oh nggih, ya, diakoni dhewe mawon. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, ini pendapat ulama, barang siapa yang puasa 1 Syawal ketika pas hari raya itu hukumnya haram. Ya, 1 Syawalnya hukumnya haram. Ya, ini pendapat jumhur ulama, dan haram otomatis nggak sah, wong haram. Ya, saya dulu pernah dapat pertanyaan begini, Pak, puasa hari raya 1 Syawal itu hukumnya apa, haram, sah apa tidak? Ya otomatis tidak sah, wong haram. Tapi wajar, orang awam boleh bertanya, kita menjawab. Nah, ini keterangan jumhur ini tidak hanya
pendapat dari ulama-ulama dulu ya, termasuk ulama kontemporer ya, Syekh Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu di Mesir, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juga sama bahwasanya puasa 1 Syawal itu hukumnya haram. Ya, haram, tidak boleh, dalil jelas. Bahkan beliau Syekh Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu mengatakan tidak hanya 1 Syawal, termasuk puasa Idul Adha ya, termasuk puasa 3 hari tasyrik atau hari penyembelihan, tidak boleh. Tetapi jumhur ulama, baik dari ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali, itu sepakat puasa itu hukumnya haram pada hari-hari raya itu 1 Syawal, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik penyembelihan korban, kecuali mazhab Hanafi ya, hukumnya makruh. Itu kita ikut siapa? Imam Syafi'i, berarti tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau di dalam 1 Syawal kita nggak menemukan makanan sama sekali, ya boleh nggak makan, boleh, cuma jangan diniati puasa, ya, gak niat puasa, ya tetap nggak makan. Nah, apa niatnya? Nawaitu shoma godin an adai ya sunnati syawali lillahi ta'ala. Kaisa cara Arab, yo cara Inggris gak apa-apa, ya. Inggris gak iso, ya cara Indonesia, cara Jawa. Sing penting sing normal, tidak boleh pakai bahasa isyarat. Ya bingung ya. Nah, Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, ya beliau mengatakan sah dengan niat puasa mutlak, ya. Jadi ya lebih baik ditakyin. Takyin itu disebutkan puasa apa? Ya, puasa sunnah Syawal. Contoh misalnya begini, cukup dengan ucapan saya niat puasa Syawal, sah. Masih gas pun sunnah gak apa-apa. Ya, ini namanya beliau mengatakan itu adalah niat mutlak puasa, ya. Kalau lengkap boleh, kayak tadi kan nawaitu shoma godin sunnati syawali dan sebagainya boleh. Lek secara Arab wis niru Imam Nawawi, niat ingsun poso Syawal lillahi ta'ala, wis sah, cukup, ya. Kasa dawa ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, sakniki amalan sunnah apa sebelum Idul Fitri? Ya. Mandi sebelum sholat Idul Fitri, mandi. Mayoritas sahabat termasuk asar Sayyidina Ali, kebiasaan Sayyidina Ali, ya, juga kebiasaan Ibnu Umar, 2 sahabat ini itu setiap mau Idul Fitri selalu mandi. Pakaiannya bagus-bagus, wangi, ya. Ibnu Umar mencukur jenggotnya segenggam segini, ya. Itu kak jembrek kan ya. Jadi kalau ada mengatakan jenggot adalah jembrek gitu sunnah, maka lihatlah Ibnu Umar, sahabat nomor 2 perawi hadis terbesar, jenggotnya cuma segini, nempel gini, ya. Ya ini sunnah, ya, sahabat juga ada. Nah, ini marhati rahimakumullah, sunnah sebelum mandi, karena kedua sahabat ini riwayatnya jelas, dari riwayat Ali bin Abi Thalib, dari riwayat Ibnu Umar, bahkan kedua beliau selalu terbiasa mandi sebelum Idul Fitri. Wes sunnah Nabi, asar sahabat, kebiasaan sahabat, ya. Wes jelas, ya. Kalau panjenengan ke Mekah, ya, mungkin sampai tidak tahu dekat Mekah itu ada makam Abdullah bin Umar. Kalau yang di umrah, ya, kemarin ngaji saya terangkan waktu di Nurudia itu pokoknya naik taksi ke makam Ibnu Umar, cuma 3 kilo dari Masjidil Haram.
ya di jalan Riau Ad-Dakhirah atau di daerah Al-Ja'fariyah, dekat tempat mikot umrah sunnah Masjid Aisyah, ya, dekat Masjid Aisyah. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, sunnah mandi dalam keterangan Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1806 Masehi, ya, dalam kitab beliau, kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib, beliau mengatakan sunnah mandi ini itu teruntuk laki-laki, untuk perempuan, baik perempuan itu gak sholat maupun sholat, baik perempuan itu haid atau nifas, tetap sunnah mandi sebelum waktu sholat Idul Fitri. Jadi kalau anaknya misalnya sudah besar, perempuan haid, ya boleh mandi sunnah, untuk sunnah mandi sebelum Idul Fitri. Nah, kapan waktunya? Nah, waktunya untuk kesunahan mandi itu para ulama beda pendapat, tapi tidak prinsip. Yang pertama mengatakan waktu mandi sholat Idul Fitri itu mulai lepas tengah malam sampai fajar. Jadi misalnya jam 12 Ibu sampai waktu fajar. Ada yang mengatakan sholat sunnah mandi Idul Fitri itu letaknya adalah ketika waktu fajar. Ada yang mengatakan letaknya pokoknya sebelum berangkat sholat Id. Ya, sekarang nggak geger sebab akeh wong nggak tahu adus ketika berangkat sholat Idul Fitri. Ya. Ini, nah sempurnanya begini para hadirin, ini termasuk keterangan ya dari para sahabat Kanjeng Nabi, ya termasuk dari Ibnu Abbas itu mengatakan sempurnanya untuk mandi itu dilengkapi dengan menghidupkan malam Idul Fitri, malamnya dihidupkan dengan sembarang baca Quran, takbiran dewe di rumah, tapi aja TV Bu. Wonge ndelok sinetron, ya, terus nasi pikir omat takbiran. Wonge main game, ya, suara omat takbiran. Ya wonge turu, omahe takbiran, sik lumayan sik ono suara takbir timbang suara ngoroe. Nah, kenapa begitu para hadirin? Sebab Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau mengatakan, ya ini juga beliau mengambil dasar dalil hadis Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i dawuh ada 5 malam yang mustajab. Ya. Malam yang mustajab urutannya 1, malam Jumat. Jadi paling mustajab kata Imam Syafi'i. Nomor 2 apa? Malam Idul Adha. Yang ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat malam 1 Rajab. Yang kelima malam nisfu Sya'ban. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i, ada 5 malam. Ketika kita menghidupkan malam itu, maka doa kita mustajabah. Nah ini yang ngomong sinten? Imam Syafi'i, luar biasa, ya. Lah sing ngomong kula, sampe nggak percaya nggak apa-apa. Tapi sing ngomong Imam Syafi'i ya percaya, iya kan? Karena imam besar. Ini termasuk juga keterangan oleh Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1520 Masehi di Kairo Mesir. Dalam kitabnya Asnal Mathalib juga jelas dirinci tentang keutamaan 5 malam menurut Imam Syafi'i, dan di dalam kitab itu banyak dalil-dalil yang menguatkan keutamaan mustajabnya. Paham nggih? Turu eman sampean. Ada. Kalau ingin sempurna lagi begini Bu, selain menghidupkan malam dengan dzikir, sholawat, ya, sholat sunnah dan sebagainya, kata Ibnu Abbas atau juga termasuk keterangan para ulama, dimulai menghidupkan malam itu, malam hari raya ya, itu setelah sholat isya berjamaah pada malam hari raya.
sholat isya berjamaah, kemudian dilakukan menghidupkan malam ya dengan banyak ibadah apapun, sampai pada sholat subuh berjamaah. Ini sempurnanya keutamaan menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Niki. Ya niki para hadirin, termasuk menurut umat ulama lain termasuk dalam 5 malam yang utama tadi. Ya ini keutamaannya banyak ya. Kenapa kok utama? Ya, kenapa kok utama? Sebab ada keterangan dari sahabat Ubaidah bin Somit ya Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 655 Masehi di Israel. Ya, itu mengatakan kalau orang menghidupkan malam-malam hari raya, maka atas dasar ikhlas lillahi ta'ala, hatinya tidak akan mati ketika semua hati pada mati. Ya. Ini riwayat Imam Tabrani, Imam Ad-Daraqutni, Ibnu Majah dan sebagainya. Loh, apa dimaksud dengan dia hatinya enggak akan mati ketika banyak hati yang mati? Lah lek gak belajar hadis ya bingung sampean. Ya, nah ternyata oleh para ulama itu dijelaskan yang dimaksud dengan hati itu tidak mati ketika hati banyak yang mati. Menurut Imam Ahmad Asy-Syawi Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1825 Masehi di Mesir, dalam kitab beliau Kitab Bulghatus Salik li Arqabil Masalik, beliau mengatakan yang dimaksud hatinya hidup ketika semua hati mati adalah apa? Tidak akan kebingungan di hari kiamat. Yang nomor 2 apa? Ketika dalam keadaan sakaratil maut. Yang ketiga adalah ketika pertanyaan kubur oleh malaikat. Ini keterangan Imam Asy-Syawi. Eman nggih? Eman panjenengan. Ya oleh sampean nututi tahun-tahun depan malam riyaya. Nah kalau kita takdir malam ini, misalnya malam itu terakhir sampai riyayawan, ketun sampean. Lho tahu ngajur lha apa kata lakone. Kok turu tok ae kan ya. Ini bahkan Nyun Sewu, ini keterangan ini juga ada jelas oleh ulama sufi masyhur Sayyid Ali Al-Khawas yang wafat tahun 1542 Masehi di Kairo, yang dikutip oleh muridnya yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1565 Masehi di Kairo. Dalam kitab beliau Kitab Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah, beliau menambah keterangan ya, orang yang menghidupkan malam hari raya itu nur ibadah pelakunya akan memancar sepanjang hari. Sama kemudian aku ngelakoni malam riyaya kok gak terpancar belas. Ini maksudnya keutamaannya. Bukan kemudian sampai mari bengi-bengi melek wiridan koyo lampu, bukan. Lah enak Bu, Pak Jun menglakoni bengi-bengi gak turu wiridan, melaku padang. Masya Allah. Malah dikira kok duduk Pak Jun. Penampakan. Beliau juga mengatakan orang yang menghidupkan malam hari raya akan dihindarkan dari kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika hidupnya, ketika dalam keadaan sakaratul maut. Luar biasa. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Dan malam-malam hari raya ternyata banyak kitab yang menjelaskan para wali-wali Allah, orang-orang soleh, ulama-ulama yang dekat dengan Allah tidak tidur Bu, wiridan, sholat, maca Quran, sedekah, takbiran dan sebagainya. Ya ini eman, eman. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, menghidupkan malam itu kapan waktunya? Ada 3 pendapat ya. Menurut Imam Nawawi itu mayoritas panjang waktu malam, okay. Yang kedua menurut Imam Syafi'i itu boleh sesaat.
Karena Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan, saya ketika di Madinah itu melihat orang-orang soleh, ulamanya itu masuk ke masjid, sholat sunnah, zikir doa, keluar sesaat boleh ya. Yang ketiga apa? Sepanjang malam tadi setelah isya berjamaah sampai subuh berjamaah, lek kuat sampean ya, lek kuat. Yang ngejar-ngejar sunnah akhirnya subuh ngantuk keturun gak sholat Idul Fitri. Ya mendingan turu sik dilut nggih. Engko tangi-tangi jam 2 jam setengah 3 ngoyo tok turu maneh. Nah, ini berarti rahimakallah. Sunnah yang lain apa? Motong kuku, motong rambut, wewangian, ya. Kemudian pakai pakaian terbaik. Jadi hadisnya itu bukan pakaian bagus loh, Bu. Bukan pakaian mahal. Pakaian terbaik yang kita miliki, maksudnya begitu. Ya, pakaian terbaik yang kita miliki. Jadi merias diri, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian juga lek budal berangkat ke tempat sholat Idul Fitri, jalur yang berangkat dengan jalur yang pulang itu sunnah berbeda. Misalnya Pak Junaidi ya dan ibunya, ibu istri itu lewat sini berangkatnya gang 2 ya, pulangnya gang 12, berarti sudah melakukan sunnah Kanjeng Nabi. Adzan tombok-tombok sunai kan, loh ini kan. Kemudian yang keempat apa? Tahniah, mengucapkan selamat hari raya, taqabbalallahu wa minna wa minkum, taqabbal ya karim, ngoten nggih. Pun adzan, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamirina fil mahya wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.